bertemu kembali dengan saya Pikar Pendeta Judika Murni Sitorus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan epistel Minggu ke-18 setelah Trinitatis 29 September 2024. Diambil dari Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 50. Untuk kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kemuliaan dan hormat bagimu ya Raja di atas segala raja. Saat ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selalu dapat kami rasakan. Bapa di surga, kami ingin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Izinkan firman ini menjadi pelita bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 50 demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengupat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, pengganglah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Demikian firman Tuhan. Yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam karakter integritas kita bersama dengan Tuhan, ada banyak hal yang harus kita perbaharui, ada banyak hal yang harus kita perbaiki day by day. Setiap hari ada pembaharuan, setiap hari ada pembaharuan ke arah yang lebih baik. Karena ketika kita punya iman, kita harus sudah dewasa. Dewasa dalam arti bertumbuh, berkembang dalam pandangan, berkembang dalam action kita, berkembang dalam cara bicara kita pun berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, firman Tuhan itu yang akan mengoreksi kita, untuk melatih kita menuju kepada kebenaran. Jadi kita ini dilatih untuk melakukan tindakan kebenaran, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun action kita itu memberi energi positif, itu menjadi berkat di sekeliling kita. Karena kita hidup di berbagai macam kehidupan, kita hidup di berbagai beragam model kehidupan. Jadi kita harus punya pandangan yang luas, pandangan yang terbuka terhadap orang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita di mana ada satu peristiwa ketika Yesus bersama dengan muridnya di Galilea. Yohanes datang mengadu kepada Yesus, di mana pada waktu itu ada seorang yang mengusir setan atau melakukan mujizat demi nama Yesus.
Tindakan itu mungkin mengusik Yohanes karena orang yang melakukan itu tidak pengikut kita, tidak di bagian kita, kata Yohanes. Nah, jadi mereka mencegah orang itu. Nah, jadi pandangan Yohanes ini, kalau kita lihat di nas ini berbeda dengan pandangan Yesus. Maka kita harus belajar untuk lebih mendengar suara Tuhan, mengerti pandangan Tuhan, bukan pandangan kita. Di sini diperjelas dalam ayat 39, tetapi kata Yesus, jangan cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Arti daripada kalimat ini adalah bahwa belief system itu perlu, trust itu perlu, iman itu perlu, itu yang berkuasa untuk melakukan mukjizat. Ketika kita memanggil nama Yesus melakukan mukjizat, apakah berkuasa ketika tidak ada iman di sana? Tentu tidak. Itu yang dimaksud tidak dapat seketika juga mengumpat aku. Nah, ternyata pandangan daripada Yohanes apa yang dilihat mata? Ya, dia ini tidak pengikut Kristus, dia ini tidak ada di bagian kami, jadi ia tidak berhak untuk melakukan tindakan itu, begitu. Nah, belief system itu, faith itu tidak dapat diukur oleh manusia siapapun, tidak dapat dilihat oleh siapapun manusia kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana belief system kita. Jadi tidak ada kapasitas kita untuk mengukur orang. Ketika orang mengandalkan nama Yesus lalu kita cegah, itu bermasalah. Karena kita tidak tahu bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Nah, ketika pada waktu itu sudah banyak orang yang mengenal Yesus. Ketika Yesus dalam pelayanannya tersebar nama Yesus yang sangat-sangat berkuasa. Jadi orang yang ada di sana juga tentu melakukan tindakan dengan mengandalkan nama Yesus. Artinya di sana dia percaya bahwa Yesus melakukan tindakan mukjizat, bahkan dengan nama Yesus dapat melakukan mukjizat. Dikatakan Yesus, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Kita pergi ke satu tempat, misalkan orang itu tidak satu dogma dengan kita, tidak satu doktrin dengan kita, bahkan kita sebut dengan ateis, tidak punya agama, tapi kita tidak tahu hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, ketika dia tahu bahwa kita ini orang Kristen, lalu dia tidak mencelakakan kita, dia tidak alergi dengan kita, tentu kata Yesus itu ada di pihak kita. Dia tidak alergi dengan kita. Jadi kita harus punya pandangan yang positif, pandangan yang luas, tidak sempit. Nah, dikatakan lagi lebih dalam lagi kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ada action kasih yang Tuhan lihat. Jadi percuma kalau kita bilang kita ini Kristen, kita ini followers of Christ, tapi tindakan kasih itu tidak ada. Itu hanya omong kosong. Nah, lebih dalam lagi Yesus mengatakan secangkir air saja. Orang tahu kamu orang Kristen, pengikut Kristus, dia memberikan kamu minum, itu tindakan kasih. Dan itu akan dihitung upahnya. Jadi tidak hanya soal aku orang Kristen, aku ini pengikut Kristus. Tidak hanya soal itu, karena ukuran daripada itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi mari kita memberikan energi positif. Jadi kita ini bertindak menjadi berkat bagi orang lain. Ketika seseorang sudah kita lihat melakukan yang baik, melakukan tindakan-tindakan, mungkin mereka punya karunia tertentu daripada Tuhan, jangan suka menjelek-jelekkan orang. Banyak di antara kita berkata itu pembohongan, itu pembohongan. Soal itu hanya Tuhan yang tahu. Dan tapi ketika orang melakukan mukjizat demi nama Yesus, kita tidak tahu belief system mereka, kita tidak tahu faith mereka, kita tidak tahu iman mereka, hubungan mereka dengan Tuhan, sehingga mereka berkuasa melakukan itu. Jadi kita tidak boleh selalu merasa benar, kita tidak boleh selalu merasa suci dari denominasi yang lain, seolah-olah denominasi gereja lain tidak benar dan hanya gereja kita yang benar. Oh, tidak bisa. Atau hanya dogma kita yang benar, aliran kita yang benar, itu tidak bisa.
Lanjut kembali dikatakan Yesus, aku berkata kepadamu. Kita lihat kembali di ayat 41. Ayat 42, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya lalu ia dibuang ke laut. Nah, iman atau anak kecil itu polos sekali. Anak kecil itu mempunyai pemikiran apa yang dia lihat. Kayak misalnya ada seseorang tadi ya melakukan mujizat. Ketika anak kecil melihat dengan nama Yesus, dia polos, dia bahkan mengatakan, dia kan gak pengikut kami. Gak ada anak kecil berkata demikian, tidak akan. Tapi anak kecil itu akan berkata, wow, nama Yesus berkuasa di situ. Nah, itu anak kecil dengan kepolosan, dengan sebagaimana ia. Nah, ketika kita orang dewasa menyesatkan anak kecil dengan berkata, oh itu tidak bagian kita, itu bukan pengikut kita, ya hanya mungkin gaya-gaya aja dia melakukan mujizat seperti itu dengan nama Yesus. Nah, itu menyesatkan. Apa kata Yesus? Lebih baik baginya sebuah batu diikatkan, batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke laut. Artinya ini tersendat, leher kita nggak usah berbicara kalau hanya menyesatkan. Ya, jadi tidak perlu kita, kalau kita tidak bisa, ungkapan kita tidak bisa jadi berkat bagi orang lain, jangan banyak berbicara. Tidak usah berbicara banyak. Lebih baik, mari kita lebih baik diam daripada harus menjadi luka bagi orang lain. Itu yang perlu. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Dibuang ke dalam neraka, di dalam api yang tak terpadamkan. Dan dikatakan juga di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Begitupun dengan kaki, lebih baik dipenggal, lebih baik kita pincang. Begitupun dengan mata, lebih baik dicongkel, kita punya satu mata untuk masuk ke dalam kerajaan Allah daripada kita punya organ-organ tubuh yang sehat, yang utuh, tapi kita masuk ke dalam neraka perapian. Nah, ini tidak bisa kita artikan secara hurufiah atau ya secara langsung jasmani ini ya udah kita kayak melakukan dosa potong aja, enggak. Kita punya otoritas, kita punya kapasitas untuk mengendalikan diri daripada kita dipotong, ya kan? Bagaimana caranya supaya kita, apa yang Yesus katakan adalah untuk mengingatkan kita berharganya kita untuk mengendalikan diri. Pentingnya mengendalikan diri dan menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan, tangan, kaki, semua itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan sesekali itu kita pakai untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain, untuk merusak iman orang lain, melumpuhkan semangat orang lain. Untuk itu dalam memahami segala kondisi kehidupan, kita perlu selalu terkoneksi dengan keinginan Tuhan. Hati dan pikiran kita harus selalu selaras dengan keinginan Tuhan. Bukan hanya pikiran kita yang kita tonjolkan, bukan hanya pandangan kita yang kita tonjolkan. Sebagaimana di Nats ini menceritakan ketika Yohanes salah dalam pandangannya, yang mengadu kepada Yesus, Yesus meluruskan. Jadi kita harus berfokus kepada firman. Bagaimana firman mengajarkan kita, kita harus menghidupi sebagaimana kata firman, bukan sebagaimana pandangan kita, bukan sebagaimana keinginan kita, pemikiran kita. Itu yang akan salah. Jadi kita harus semakin mengenal Tuhan secara personality. Dikatakan you have to know your God personality. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau orang lain kita tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Tuhannya, apakah ia benar-benar membangun belief sistemnya dengan Tuhannya, kita tidak tahu. Yang perlu kita tahu adalah diri kita. Ketika kita sudah benar-benar terkoneksi dengan Tuhan, tentu kita akan tahu cara bertindak. Tentu kita akan tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Tentu kita akan tahu bagaimana memahami orang lain. Dikatakan dalam nats ini bahwa kita adalah garam. Ketika garam kita beri ke satu makanan, garam itu terlalu banyak, tentu tidak enak ya. Dan ketika kita buat juga terlalu sedikit,
tentu juga tidak enak. Jadi kita adalah garam yang memberi rasa enak, rasa yang benar-benar disukai orang. Kita harus ada sebagaimana dibutuhkan, sesuai kebutuhan, tidak memaksakan diri, menonjolkan diri, menunjukkan bahwa kita lebih hebat, menunjukkan bahwa ya gereja kita aja yang lebih benar. Nah, kalau kita bisa lihat di Efesus pasal pertama ayat 17 mengatakan, dan meminta kepada Tuhan Allah kita, Yesus yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh kekuatan untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hati kita terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Jadi kita perlu tahu hati kita harus terang apa yang diinginkan Tuhan, dan hati kita harus mengerti apa yang diharapkan Tuhan dari kita. Setiap orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik, yang tahu Tuhannya dengan baik, dia akan menjalankan hidupnya sebagaimana yang Tuhan mau. Jadi kita tidak hanya berfokus untuk menyalahkan orang lain, tidak hanya berfokus untuk berlomba untuk lebih benar dari orang lain, tapi kita berfokus untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk bertindak sebagaimana yang Tuhan mau. Menyenangkan hati Tuhan tentu dapat menyenangkan orang lain. Jadi dalam hidup ini tidak perlu untuk sombong, selalu rendah hati, dan menjadi garam dan yang memberi rasa bagi orang lain. Semangat selalu, jadilah berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tersanjung mendengarkan Engkau berfirman. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini memberkati kami, agar kami hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami tidak terfokus pada keinginan kami tidak berfokus dengan cara pandang kami, tapi kami selalu berfokus dengan cara Tuhan. Untuk itu, jadilah kami berkat kemanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.